Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sini saya Wahid Habibie sebagai perwakilan dan juga moderator dari kelompok 3, kelompok Technopreneurship. Di sini kita memiliki ide iRepair dengan yang beranggotakan yang pertama Morenita Aritonang dengan NIM F1E1 20029, yang kedua Sata Aprilia dengan NIM F1E1 20060, yang ketiga Saddam Hussein dengan NIM F1E1 20061, yang keempat saya sendiri Wahid Habibie dengan NIM F1E1 20059, yang terakhir yaitu Jessica Sandra dengan NIM F1E1 20071. Baiklah, di sini kita memiliki proposal. Yang pertama yaitu bab pertama pengusul dan juga merek usaha, yang kedua tujuan bisnis, bab ketiga informasi produk, bab keempat sasaran pelanggan. Next. Bab 5 hubungan dengan pelanggan, bab 6 sumber daya, bab 7 keuangan, bab 8 luaran kegiatan, dan bab 9 jadwal kegiatan. Baiklah, kita masuki bab pertama yaitu pengusul dan merek usaha. Nama atau merek perusahaan kita sendiri yaitu iRepair. Bisnis ini sendiri belum berjalan karena ini masih merupakan ide. Tujuan bisnisnya sendiri ialah aplikasi ini membantu masyarakat yang membutuhkan jasa perbaikan barang elektronik dengan lebih mudah, efisien, dan juga efektif. Jenis bisnis ini, iRepair ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang teknologi, di mana iRepair ini sebagai penyedia layanan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang reparasi elektronik berupa aplikasi. Targetnya belum ada karena bisnis ini belum jalan, omset juga belum ada, dan realitas omset dan juga net profit juga belum ada. Baiklah, untuk informasi produk saya Morinita Nitonang, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada produk atau jasa. iRepair merupakan sebuah bisnis di bidang teknologi, yaitu di bidang jasa. Yang berikutnya ada cara produk atau jasa bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggannya. Nah, agar pelanggan bisa menikmati layanan dari iRepair ini, pelanggan terlebih dahulu melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu, pelanggan bisa menikmati layanan iRepair seperti menjual alat atau barang elektronik mereka yang sudah rusak sesuai dengan kualitasnya dan juga memperbaikinya. Aplikasi iRepair ini juga menawarkan layanan antar jemput pick up, sehingga proses konsultasi alat atau benda elektronik menjadi lebih mudah. Berikutnya ada analisis kompetitor dan keunggulan produk atau jasa kompetitor. Kompetitor iRepair di bidang jasa servis barang elektronik ada Urgent ID, Perbaikin, Halo Service, MyTouch, Tupai, dan Sekmi. Tapi penggunaan aplikasi di atas bisa dibilang masih sangat sedikit dan rating aplikasi di atas bisa dibilang juga masih sangat rendah dan jumlah unduhannya juga masih sedikit. Maka dari hal itu bisa dilihat bahwa kompetitor dari aplikasi iRepair ini masih tergolong sedikit dan masih bisa menembus pasar. Yang berikutnya ada keunggulan produk atau jasa dibandingkan kompetitor. Aplikasi iRepair ini merupakan sebuah aplikasi di bidang jasa yang membantu pelanggan untuk memperbaiki alat elektronik mereka yang rusak. Selain itu, aplikasi iRepair ini menawarkan solusi lain kepada pelanggan, yaitu menjual alat atau barang elektronik mereka yang sudah rusak sesuai dengan kualitasnya dan juga memperbaikinya. Aplikasi Repair ini juga menawarkan layanan antarjemput pick up sehingga proses konsultasi alat atau benda elektronik menjadi lebih mudah. Bagaimana aplikasi kami ini bisa mendapatkan keuntungan dari bisnisnya? Penghasilan dari iRepair ini nantinya adalah berupa biaya admin penggunaan aplikasi, yang dimana nantinya setiap layanan akan dikenakan biaya admin misal Rp1.000 per layanan. Baiklah, untuk bab 4 akan saya serahkan kepada moderator. Baik, Morinita, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica Sandra. Kepada Jessica, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian keempat ada sasaran pelanggan. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Pada dasarnya ada dua pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan berdasarkan respons konsumen. Berikut ini adalah pendekatan segmentasi yang dilakukan oleh bisnis iRepair. A. Segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Yang pertama ada demografi dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini, iRepair membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan dan masyarakat umum. Kemudian kedua, psikografis. Dalam segmentasi ini, iRepair membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat, di mana tempat beroperasi iRepair menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kemudian yang ketiga, geografi. Dalam hal segmentasi ini, iRepair menentukan tempat beroperasi iRepair ini karena merujuk awal adanya iRepair itu juga akan memfokuskan terlebih dahulu dan mungkin nantinya ketika bisa dibilang efektif akan diperluas. Kemudian B, segmentasi berdasarkan respons konsumen. Yang pertama, segmentasi manfaat. Awalnya konsumen berpikir mencari alat yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, maka dari itu iRepair datang untuk menjawab itu semua. Bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi juga persoalan dalam barang elektronik. Kemudian segmentasi pengguna. Dalam hal ini iRepair membagi pasar berdasarkan pengguna, di mana akan mengidentifikasi mana yang termasuk pengguna berat, menengah, dan ringan. Kemudian respon promosional. iRepair memasarkan produknya menggunakan iklan dan awal akan membuat event saat pembukaan iRepair. Setelah itu akan mengidentifikasikan konsumen berdasarkan bagaimana konsumen merespon bentuk-bentuk promosi yang dilakukan iRepair. Loyalitas. Dalam hal segmentasi ini, iRepair akan membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal. Setelah mengidentifikasi macam-macam segmentasi yang mungkin akan dipakai, maka sekarang adalah memilih dasar terbaik untuk segmentasi dari berbagai macam kelebihan dan kelemahan yang telah didapatkan. Maka kami memilih dasar segmentasi untuk iRepair ini adalah sebagai berikut. Yang pertama demografi, kedua geografi, dan yang ketiga manfaat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jessica. Baik, untuk sumber daya akan saya bagikan ke Santa Aprilia. Pada Santa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, sumber daya. Setelah mengevaluasi berbagai macam segmen pasar yang ada, iRepair memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan oleh iRepair ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan. Positioning mencakup perancangan dan penawaran sistem citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di mata pesaing. Kami juga merasa iRepair ini sudah memenuhi semua kriteria di atas karena iRepair dianggap penting karena alasannya itu dapat menjawab segala persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena iRepair ini hadir dengan berbagai macam kemudahan. Kemudian perbedaan dalam hal ini jelas berbeda karena iRepair ini menawarkan berbagai macam keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Dengan superior jasa yang ditawarkan oleh iRepair ini, banyak memiliki keunggulan karena pesaing belum memiliki layanan jasa yang ditawarkan oleh iRepair seperti personal jasa antar dan perbaikan barang. Dan juga jasa yang ditawarkan ini dapat dikomunikasikan dengan mudah kepada konsumen karena iRepair adalah pelopor jasa yang menawarkan keprofesionalan yang pasti terjangkau karena disesuaikan dengan konsumen. Secara otomatis, nantinya perusahaan ini akan mendapatkan laba dari semua keunggulan yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu, iRepair hadir dengan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, salah satunya jasa yang menawarkan jasa kurir dan personal membantu permasalahan dalam perusakan barang.
Yang kedua, jasa yang menggunakan teknologi mobile. Lalu yang ketiga, aman, cepat, dan menyenangkan. Lalu yang keempat, proses transaksi yang mudah. Kemudian yang kelima, tentunya dengan harga yang terjangkau, menyesuaikan dengan konsumen. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Santa Optilia. Baiklah, untuk bab yang keenam, sumber daya, akan dilanjutkan oleh Sadam. Pada Sadam saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya sumber daya. Yang pertama, kalian masing-masing tim. Setiap anggota tim mampu bekerja sama dengan efektif, menemukan ide-ide kreatif, saling mengandalkan satu sama lain, menyelesaikan masalah dengan baik, dan bertanggung jawab di masing-masing tugas. Next. Semua anggota tim sudah melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Selanjutnya, indikator keberhasilan masing-masing tim. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Tim sudah melakukan diskusi dan memperoleh keputusan yang tepat untuk melakukan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi antar tim sudah terjalin dengan sangat baik. Yang D, peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa. Yang pertama yaitu perangkat keras, yang seperti personal komputer atau PC maupun laptop. Yang kedua, perangkat lunak. MySQL Server Management, Visual Studio 2019, dan sistem operasi Windows 10. Dalam pembuatan aplikasi dilakukan perancangan database menggunakan bantuan diagram IR. Metode perancangan lain yang digunakan dalam aplikasi adalah UML. Model UML yang dipakai dalam pengembangan aplikasi yaitu model use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Selanjutnya mitra. Aplikasi iRepair akan bermitra dengan tempat reparasi yang menyediakan jasa perbaikan dan juga bermitra dengan jasa penyedia pickup. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sadam. Untuk bab 7 keuangan akan saya lanjutkan. Di sini untuk biaya kebutuhan bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu kebutuhan aplikasi. Di sini yang pertama yaitu pembuatan aplikasi sendiri memiliki dana 3 juta, sistem operasi 3 juta, modem, desain website dan aplikasi, sedangkan proposal kerjasama, handphone, dan laptop memiliki dana dengan total Rp18.200.000. Variable cost-nya yaitu yang pertama promosi, internet, upgrade aplikasi, upgrade website, dan juga hosting dan domain. Di sini memiliki total Rp2.500.000. Untuk cost lain-lainnya, yang pertama ada transportasi dan juga gaji pegawai dengan total Rp2.500.000. Untuk total kebutuhan per bulannya di sini 5 juta dan total keseluruhannya itu Rp23.500.000. Untuk keuangan 3 tahun ke depannya, ini pada tahun pertama kita punya beta test dan juga penambahan fitur, pengeluaran tahunan, dan juga expect revenue. Untuk beta test sendiri yaitu 500.000, untuk penambahan fitur 2 juta, pengeluaran tahunan 60 juta, dan expect revenue-nya yaitu 159 juta. Dan untuk tahun berikutnya di sini penambahan fitur menjadi 5 juta, pengeluaran tahunannya 120 juta, dan expected revenue-nya 396 juta. Penambahan fiturnya untuk 3 tahunnya itu 10 juta, pengeluaran tahunan 180 juta, dan expected revenue-nya 909 juta. Sekian dari saya, sekian juga dari kelompok 5. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.